Selamat pagi, jemaat yang dikasihi Tuhan. Salam sehat dan shalom. Sebelum memulai aktivitas kita hari ini, mari kita menyerahkan diri kepada Tuhan, membaca firman supaya hidup kita dipelihara oleh Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas hari ini. Terima kasih Tuhan atas napas kehidupan yang Tuhan berikan bagi kami. Terima kasih atas kasih sayang-Mu yang boleh kami rasakan baru setiap hari. Kami memohon tuntunan Tuhan untuk membaca dan mendengarkan firman-Mu di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin. Renungan kita pagi ini tertulis di dalam kitab Amsal pasal 20 ayat 18. Demikian firman Tuhan. Rancangan terlaksana oleh pertimbangan. Sebab itu berperanglah dengan siasat. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, semua orang pasti menginginkan keberhasilan. Tidak seorang pun menginginkan kegagalan di dalam hidupnya. Baik dalam pekerjaan, baik dalam karir, baik dalam rumah tangga, baik dalam membesarkan anak-anak, dan dalam segala hal. Semua orang ingin berhasil. Itu sebabnya orang akan melakukan berbagai cara supaya ia tidak gagal. Melakukan perencanaan yang matang, lalu mengadakan evaluasi, supaya kalau gagal, paling tidak jatuh ke lubang yang sama. Jemaat yang dikasihi Tuhan, bagian pertama dalam renungan ini, Salomo mengingatkan kita bahwa rancangan terlaksana oleh pertimbangan. Artinya, apapun rencana kita, jika tanpa pertimbangan, maka tidak akan terlaksana dengan baik dan tidak akan berhasil. Umpamanya, kita berencana akan membuka warung makan. Tentu kita harus mencari saran-saran atau pertimbangan dari orang-orang yang sudah terlebih dahulu memiliki usaha yang sama. Tentu kita tidak akan asal membuka saja. Kita perlu mempertimbangkan masukan-masukan untuk memperkirakan untung rugi. Seorang yang bijak pasti mempertimbangkan berbagai nasihat. Karena tidak mungkin ia bisa menguasai segala hal. Jadi tidak perlu bagi dia untuk merasa malu, untuk menerima masukan-masukan untuk ia pertimbangkan. Hal ini perlu supaya dia tidak salah langkah dan supaya ia berhasil. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, pada bagian kedua di sini Raja Salomo mengatakan berperanglah dengan siasat. Jadi untuk mencapai keberhasilan, untuk memenangkan peperangan, poin yang paling utama yang harus benar-benar kita perhatikan adalah perencanaan dan strategi. Nah, ketika kita ingin memiliki pacar saja pun, kita harus punya strategi supaya ia mau menjadi pacar kita. Ketika kita membangun sebuah pernikahan pun, kita harus memiliki strategi. Demikian juga ketika kita membesarkan anak-anak yang dititipkan oleh Tuhan bagi kita. Kita harus punya strategi. Semua harus punya strategi. Kalau kita baca tentang kisah
dari Raja Daud, ayah dari Salomo, Daud berhasil karena ia juga menggunakan strategi. Dan ia dikatakan pada saat itu ahli di dalam bidang strategi. Salah satunya adalah ketika berperang. Daud memiliki tentara perang yang dapat diandalkan. Ia juga memiliki persenjataan yang lengkap. Daud juga sangat mengenal karakter bangsa-bangsa di tanah Kanaan. Semuanya lengkap bagi dia. Tetapi sebelum masuk ke medan perang, Daud memilih untuk mempercayakan dirinya terlebih dahulu hanya kepada Tuhan Allah saja. Daud mempercayakan dirinya kepada Tuhan untuk mengatur strategi perangnya. Daud selalu meminta kepada Tuhan supaya Tuhan memberitahukan cara untuk memenangkan peperangan. Demikian juga halnya ketika ia melawan orang Filistin. Strategi pertama adalah perang terbuka di medan peperangan. Kita boleh membaca di 2 Samuel pasal 5 ayat 17 sampai ayat 19. Dan strategi kedua adalah mengelilingi orang Filistin dengan membuat gerakan melingkar untuk mengepung lalu menyerang. Dan akhirnya Daud dengan strategi itu menang. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, sebagai orang percaya, jika ingin menang, ingin berhasil, ingin memenangkan peperangan, ingin memenangkan pertandingan, dari kita juga dituntut untuk memiliki strategi supaya kita berhasil. Kita boleh banyak belajar dengan membaca buku-buku tentang strategi. Kita juga boleh belajar melalui pengalaman dari orang-orang lain yang sudah lebih dahulu berhasil. Tetapi yang paling utama adalah kita harus sama seperti Daud. Pertama-tama datang kepada Tuhan supaya Tuhan memberikan strategi yang paling jitu untuk kita. Datang dan bertanyalah kepada Tuhan dalam setiap doamu. Kita boleh bertanya kepada Tuhan, apa strategi yang harus kulakukan untuk mensiasati kehidupan kami yang semakin tidak menentu dalam masa pandemi ini. Itu boleh kita tanyakan. Tuhan pasti akan mengungkapkan strategi bagi kita. Tentu melalui firman Allah, dan kita akan berhasil. Karena itu, marilah kita mendekatkan diri kepada Tuhan, bertanya selalu di dalam doa kita kepada Tuhan, dan mendengarkan setiap firman yang difirmankan oleh Tuhan, supaya kita terus-menerus dipimpin oleh Tuhan, dan kita berhasil. Amin. Kita berdoa. Bapa di surga, sertai kami Tuhan untuk menyusun strategi menghadapi dan mensiasati dampak pandemi COVID-19 ini. Khususnya untuk mensiasati ekonomi yang semakin sulit kami hadapi. Kasihani kami Tuhan dan tolonglah kami. Sebagai orang-orang yang Engkau kasihi, kami percaya jika Engkau selalu bersama dengan kami, maka kami akan memperoleh kemenangan di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Shalom. Mari kita melanjutkan aktivitas kita, dan ingat, percaya bahwa Tuhan akan menolong kita. Amin.